Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat Kasih Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah Gereja Suasana. Baik, kita akan siapkan hati kita, kita sama-sama persiapan ibadah ini. Kiranya Tuhan menuntun kita, kiranya Tuhan memimpin kita melalui ibadah ini, sehingga sungguh ibadah ini bisa membawa sukacita. Melalui firman Tuhan, kita dikuatkan, kita diteguhkan kembali dalam Tuhan. Kami datang pada Tuhan, kami menyembah Bapa. Nyanyi haleluya.
Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih untuk hari yang indah. Terima kasih untuk waktu yang indah, di mana Kau masih izinkan kami Tuhan untuk sama-sama beribadah. Biarlah Tuhan Kau berkati ibadah kami. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan berkati juga anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah-Mu ibadah ini Tuhan menyatakan sukacita-Mu. Melalui ibadah ini Tuhan, Kau sentuh setiap hati melalui firman. Kau kuatkan setiap hati melalui firman. Kau teguhkan setiap hati melalui firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepanjang ibadah ini dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa. Haleluya, amin. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat kasih Tuhan. Walaupun keadaan saat ini, kalau kita lihat, mungkin tidak membaik ya, apalagi di kota Bandung ini. Kita hanya berserah kepada Tuhan, tapi selain itu kita tetap jaga kesehatan kita, untuk kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Baik, kita akan bersuka cita kepada Tuhan. Kita akan suatu pujian, Ku diberi kuasa. Haleluya. Kuasa dan yang mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan yang mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, Raja mulia. Bila Allah ada bersama,
namamu, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Biarlah sukacita Tuhan menyertai kita semua. Kita akan tetap puji Tuhan, saudara. Kita akan satu pujian, Allah sumber kekuatan kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang kami miliki lagi Tuhan. Kami miliki di bumi. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber. Amin. Kuatku Allah sumber. Kuatku Allah sumber. Kuatku dan bahagiaku selamanya Allah sumber. Kuatku Allah sumber. Kuatku Allah sumber. Kuatku dan bahagiaku selamanya. Selamanya. Hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber. Kuatku Allah sumber. Kuatku Allah sumber. Kuatku dan bahagiaku selamanya Allah sumber. Kuatku Allah sumber. Kuatku Allah sumber. Kuatku dan bahagiaku selamanya. 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 Puji Tuhan. Biarlah segala pujian yang kita naikkan menyukakan hati Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih Tuhan. Akan siapa nanti kita untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus.
jiwaku, ketenangan bagiku ada dalam hadiratku, ku menyembahmu. Bersujudku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan terus bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Kekuatan di jiwaku, ketenangan bagiku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Bersujud di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan
untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu. Saya serahkan kepada Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Allah Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami lewati, hari-hari yang kami lewati lalui, kami semua itu, kami sadar, kami tahu itu semua adalah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan semata atas kami. Kalau kami masih ada sampai saat ini Tuhan, itu semua Tuhan karena anugerah-Mu dan karena rencana Tuhan yang masih harus digenapi dalam hidup kami masing-masing. Berkati Tuhan setiap telinga, setiap hati, setiap mata, setiap pribadi yang saat ini Tuhan tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan boleh memenuhi hati dan setiap kami, pikiran kami, untuk dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga firman yang akan disampaikan boleh tertanam, tersimpan, dan boleh menumbuhkan iman kami, menguatkan kami melewati hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biar firman yang disampaikan sungguh firman yang berasal dari hati Tuhan. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. LAI memberi judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya berpulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk masuk dalam perenungan bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini saya memberi judul pelayanan atau keseimbangan pelayanan visi. Ya, saya memberi judul keseimbangan pelayanan visi. Mengapa saya mengangkat judul ini? Dari perikop ini saya mengambil dari ayatnya yang ke-22 dan 23, ya saudara-saudara. Di situ dikatakan, sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri.
Nah, saudara-saudara, saya memberi judul keseimbangan pelayanan visi. Pelayanan visi yang bagaimana, saudara-saudara? Saya membagi dalam pelayanan visi, keseimbangan antara pelayanan visi ke dalam dan pelayanan visi keluar. Nah, saudara-saudara, dari ayat yang 22 dan 23 yang kita sudah bacakan tadi, pelayanan visi keluar itu berbicara tentang apa? Itu diwakili oleh orang banyak. Ya, saudara-saudara, jadi pelayanan visi keluar itu diwakili oleh orang banyak. Yesus menyuruh mereka pulang, ya, mereka disuruh untuk pulang. Saudara-saudara, kata yang dimulai di pasal 14 ini, di ayat 20 ini katakan sesudah itu yang mana? Saudara-saudara, kita tahu perikop sebelumnya berbicara tentang bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang lebih, ya, karena yang dicatat adalah hanya 5.000 orang laki-laki, tidak dihitung anak-anak, perempuan, saudara-saudara. Jadi kita bisa bayangkan bahwa itu lebih dari 5.000 orang. Setelah mereka selesai mendengarkan pengajaran Yesus dan pada waktu udah mau sore, mereka sudah lelah, saudara-saudara, dan tidak ada makanan, hanya ada 2 ekor ikan dan 5 roti, dan Tuhan Yesus mengucap syukur dan terjadi mujizat, saudara-saudara, sehingga mereka semua boleh makan, ya. Kita bisa lihat, saudara-saudara, di dalam pasal Yohanes juga mencatat itu, saudara-saudara. Setelah mereka diberi makan oleh Yesus, kemudian apa yang terjadi, saudara-saudara? Orang banyak ini setelah merasakan mujizat itu, Yesus dari memberi makan 5.000 orang dari 2 ekor ikan dan 5 ketul roti, dan setelah semua makan dengan kenyang, saudara-saudara, para murid kemudian mengumpulkan sisanya dan ada 12 bakul, saudara-saudara. Sehingga ketika orang banyak itu, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 14 dan 15, saudara-saudara, kita bisa lihat juga latar belakangnya. Di situ orang banyak setelah menyaksikan mujizat yang terjadi itu, apa yang mereka lakukan? Mereka berkata bahwa sesungguhnya orang ini adalah nabi. Mereka menunjuk kepada Yesus bahwa Yesus adalah seorang nabi. Dan mereka, ketika Tuhan tahu, Yesus tahu bahwa mereka akan memaksa dia untuk membawa dia, menjadikan dia raja, saudara-saudara, sehingga Yesus, karena mereka ada pengakuan bahwa Yesus itu adalah nabi, dan mereka akan memaksa dia untuk membawa dia, menjadikan dia raja, maka Yesus, apa yang Yesus lakukan? Yesus menyuruh para murid untuk mendahului dia, menyuruh para murid mendahului dia, naik ke atas perahu dan menyeberang, saudara-saudara. Sehingga orang-orang banyak yang tertinggal ini, Yesus kemudian kepada orang banyak ini Yesus menyuruh pulang. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat di sini bahwa Yesus setelah melakukan pelayanan, dia tetap mengajar orang banyak ini, memberi mereka makan. Jadi kalau kita lihat pelayanan visi keluar ini adalah juga berkaitan dengan pelayanan diakonia, saudara-saudara. Jadi Yesus tetap, saudara-saudara, melayani orang banyak. Tetapi saudara-saudara, kita melihat Yesus juga itu bicara tentang pelayanan visi keluar yang diwakili oleh orang banyak. Tetapi saudara-saudara, Yesus membedakan dengan pelayanan visi ke dalam yang dalam hal ini diwakili oleh para muridnya. Saudara-saudara, kita melihat bahwa Yesus tetap concern, ya, concern tetap kepada murid, ya. Meskipun dia tidak mengabaikan orang banyak, pelayanan diakonia terhadap orang banyak juga dia lakukan, saudara-saudara. Itu mengajar kita bahwa kita boleh pelayanan ke dalam, tapi juga harus memperhatikan pelayanan kita keluar, yang juga ada kaitannya dengan pelayanan diakonia, seperti yang dikerjakan oleh Yesus. Tetapi Yesus menghindarkan para murid untuk tidak terkontaminasi dengan apa yang ingin dilakukan oleh orang banyak ini, yaitu ingin mengangkat Yesus menjadi raja, sehingga Yesus memisahkan mereka untuk menaik ke perahu dan menyeberang ke seberang, karena visi daripada Tuhan Yesus itu belum selesai, ya, sehingga waktunya belum tiba, belum selesai, sehingga dia harus menyuruh murid-muridnya, dan murid-muridnya sendiri masih harus diperlengkapi oleh dia. Sehingga saudara-saudara, kita melihat, saudara-saudara, pada ayat ini, ayat 22 dan 23, Yesus mengatur, saudara-saudara, dan ini bicara tentang keseimbangan visi, ya. Yesus memperhatikan orang banyak. Tetapi kenapa, saudara-saudara, orang banyak itu disuruh pulang?
dan para murid sendiri disuruh untuk menyeberang, saudara-saudara. Orang banyak ini adalah di dalamnya masih bercampur antara orang-orang yang mungkin ada yang percaya, tapi ada juga yang mungkin cuma percaya pada mujizat, tetapi mereka tidak percaya kepada Sang Pembuat mujizat. Sehingga saudara-saudara, kalau kita lihat baca di dalam pasal 6 di dalam Injil Yohanes ya, saudara-saudara, setelah Yesus memberi makan, kemudian setelah nanti Yesus sampai di seberang, ternyata orang-orang yang tadinya mencari-cari Yesus dan muridnya ternyata sudah tidak ada. Mereka ketika ada perahu-perahu yang datang dari Tiberias, Danau Tiberias, mereka juga menyusul Yesus ke seberang. Dan ketika mereka menemukan Yesus, mereka kemudian mendengarkan dia. Dan ketika Yesus di situ mengajar, di mana Yesus mengatakan, bicara tentang roti yang turun dari surga ya. Mereka ini semua sudah makan roti yang dipecah-pecahkan oleh Yesus, yang dimakan oleh 5.000 sekian orang. Tetapi ketika Yesus berbicara tentang dirinya yang adalah roti yang turun dari surga, dan barang yang adalah merupakan makanan ya, karena dia berkata, karena tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman, dan barang siapa yang memakannya akan dibangkitkan pada akhir zaman, akan beroleh hidup kekal. Maka orang-orang yang mendengar perkataan Yesus itu berkata bahwa sungguh perkataan ini terlalu keras. Dan apa yang mereka lakukan? Dikatakan oleh Injil Yohanes bahwa banyak orang yang mengundurkan diri. Jadi saudara-saudara, kita melihat kumpulan orang banyak ini adalah bicara tentang fisik keluar ini, bisa aja masih bercampur di dalamnya orang-orang yang mungkin ada yang percaya, tapi ada sekian banyak orang yang juga sebenarnya bukan orang-orang yang percaya, yang hanya mungkin mengikuti Yesus karena mujizat yang mereka lihat. Iman tidak berdasarkan pada mujizat saja, saudara-saudara, berdasarkan perasaan, mujizat atau hal-hal yang spektakuler. Nah, kita akan melihat di sini, saudara-saudara, bahwa apa yang membedakan, saudara-saudara, bahwa kita harus benar-benar membedakan mana pelayanan visi keluar dan mana pelayanan visi ke dalam. Nah, pelayanan visi yang ke dalam ini yang notabene diwakili oleh para murid, saudara-saudara, di sini Yesus menyuruh para murid untuk naik ke perahu menyeberang, mendahului dia, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kita lihat bahwa Yesus sendiri mengambil berdiam, naik ke atas bukit, mengambil waktu untuk berdoa, saudara-saudara. Kita melihat bahwa di sini, saudara-saudara, Yesus mengambil waktu, Yesus menyuruh orang banyak pulang, menyuruh murid-murid naik ke perahu dan menyeberang, dan Yesus sendiri mengambil waktu naik ke atas bukit untuk berdoa. Ini bicara tentang Yesus menjaga relasi dia dengan Bapa. Yesus sebagai pemimpin yang punya visi, saudara-saudara, untuk menjaga visinya, saudara-saudara, dia harus punya relasi. Orang tanpa relasi dia, tanpa punya relasi dengan Bapa, dengan Tuhan, tidak mungkin dia punya visi. Tidak mungkin dia punya visi yang jelas, saudara-saudara. Nah, Yesus menjaga keseimbangan. Dia punya visi dan menjaga keseimbangan antara visi ke dalam, visi keluar. Yesus menekankan bagaimana dia selalu menjaga relasi pribadinya dengan Bapa. Saudara-saudara, sehingga keseimbangan daripada visi itu terus terjalin. Yesus, bagaimana dia mengatur pelayanan visi ke dalam kita lihat di sini bagaimana Yesus menyuruh murid-murid naik ke atas perahu menyeberang ke seberang. Saudara-saudara, apakah Yesus tidak tahu, saudara-saudara, bahwa nanti di tengah danau mereka akan berhadapan dengan badai, yaitu angin sakal? Apakah Yesus tidak tahu? Pasti tahu, saudara-saudara. Tapi mengapa Yesus terus membiarkan mereka, bahkan menyuruh mereka untuk menyeberang ke seberang? Saudara-saudara, kita tahu, saudara-saudara, murid-murid juga pasti sudah sangat lelah sepanjang hari mengikut Yesus, Yesus mengajar dan melayani bersama Yesus, memberi makan 5.000 orang, membuat kelompok-kelompok, kemudian mengumpulkan. Saudara-saudara, pekerjaan yang tidak mudah sepanjang hari. Mereka juga butuh istirahat. Tetapi saudara-saudara, yang disuruh pulang hanyalah orang banyak, tetapi para murid, Yesus menyuruh mereka ke seberang, dan apa yang mereka dapati di tengah laut adalah angin badai, yaitu angin sakal. Apa itu angin sakal? Angin sakal adalah angin yang bertiup ke arah sebaliknya. Ketika kita mau ke seberang, angin itu malah datang ke arah sebaliknya, sehingga ketika perahu itu didayung ke
ke arah yang sana, angin itu bertiup sebaliknya, sehingga perahu itu pasti tidak akan maju, saudara-saudara. Nah, murid-murid di tengah gelombang ini, saudara-saudara, kemudian menjadi takut. Mereka payah, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, ketika Yesus di tengah mereka menghadapi badai itu, Yesus datang pada waktu malam, saudara-saudara, masih kira-kira jam 3 ya, saudara-saudara. Di situ Yesus datang, berarti masih gelap. Nah, saudara-saudara, apa saudara-saudara yang Tuhan sebenarnya mau ajarkan kepada para murid? Mereka, saudara-saudara, sebagai target pelayanan visi Yesus ke dalam adalah murid-muridnya yang nantinya mereka akan melalui apa yang mereka hadapi, Tuhan sendiri sedang mengajarkan, mempersiapkan sesuatu kepada mereka. Jadi saudara-saudara, ketika Yesus datang kemudian berjalan di atas air, saudara-saudara, itu bukan peristiwa yang hanya sekedar untuk memperlihatkan satu kuasa, bahwa dia Tuhan, bahwa dia bisa mengerjakan mujizat yang luar biasa sehingga para muridnya juga makin takjub, saudara-saudara. Tidak hanya sekedar itu, saudara-saudara, karena kita tahu orang-orang banyak itu juga yang merasakan, menikmati mujizat dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Toh pada akhirnya ketika Yesus memberitakan pengajaran lanjutan, mereka banyak yang mengundurkan diri. Nah, saudara-saudara, Yesus ketika mempersiapkan para murid, dia benar-benar mengajar mereka. Saudara-saudara, kita harus tahu bahwa tujuan daripada mujizat itu dikerjakan, dilakukan di sepanjang 4 Injil adalah, saudara-saudara, pertama adalah untuk menunjukkan siapa Mesias itu, siapa Yesus itu. Jadi yang pertama, mujizat di sepanjang 4 Injil adalah pertama untuk menunjukkan, untuk menyatakan siapa Yesus itu sebenarnya. Jadi subjeknya daripada setiap mujizat yang dilakukan itu siapa? Sang pembuat mujizat itu. Jadi menyatakan siapa sih Yesus itu sebenarnya yang membuat mujizat itu. Jadi bukan fokus kepada mujizat itu, tapi fokus kepada membawa kepada siapa yang menjadikan atau yang membuat mujizat itu, saudara-saudara. Yang kedua adalah untuk memperlengkapi, untuk meyakinkan iman daripada murid-murid, karena mereka nanti akan menjadi landasan dari gereja, fondasi daripada gereja yang sudah diletakkan oleh Kristus. Mereka sendiri akan berdiri di atas dasar Kristus menjadi fondasi para rasul di dalam perjanjian baru. Perjanjian lama para nabi, perjanjian baru diwakili oleh para rasul. Sehingga mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus adalah itu untuk menyatakan siapa dia, dan kemudian untuk meyakinkan, memberikan iman yang sungguh-sungguh mengajar kepada para murid, supaya nanti ketika mereka menjadi fondasi gereja, mereka tahu apa yang menjadi inti berita yang harus mereka sampaikan. Jadi ketika Tuhan sudah meletakkan dasar dan mereka membangun di atasnya, mereka benar-benar meletakkan susunan-susunan batu yang teguh, yang bisa menjadi bangunan yang utuh, yang sesuai dengan ajaran Kristus. Bukan saudara-saudara membangun di atas seperti membangun di atas kayu kah, di atas jerami kah, tapi benar-benar dibangun di atas dasar yang kokoh dengan di mana susunan-susunan batu yang tersusun rapi. Saudara-saudara, sehingga saudara-saudara, saya ingin memberitahu juga saudara-saudara, di dalam Injil Matius ini, saudara-saudara, Injil Matius itu boleh dibilang Injil yang terbagi 2 ya, saudara-saudara, di mana pasal 1 nanti sampai pasal 16, saudara-saudara, itu ketika pasal 16 nanti itu ketika di Kaisarea Filipi, Yesus kemudian menyatakan kepada para murid ya, dia bertanya kepada murid, menurut kata orang siapakah aku ini? Dan kemudian murid-murid menjawab, ada yang berkata engkau nabi Yeremia atau salah seorang dari nabi dan seterusnya. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata, menurut kamu, tapi menurutmu siapakah aku ini? Dan kemudian saudara-saudara, Petrus mewakili teman-temannya, dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu satu pernyataan saudara-saudara yang kemudian setelah pernyataan Petrus itu, kemudian Yesus mulai memberitakan bagaimana dia akan diserahkan kepada tua-tua, bahwa dia akan menjalani jalan salib. Jadi pasal 1 sampai 16 itu adalah
peristiwa bagaimana Injil Matius membicarakan tentang siapa Yesus itu sebenarnya. Siapa dia. Dan kemudian pasal 16 sampai ke pasal 28, saudara saya, itu menunjukkan untuk apa Yesus datang. Jadi kita bisa lihat ya bahwa pasal Injil Matius pasal 1 sampai 16 itu, saudara-saudara, adalah membicarakan tentang siapa Yesus sebenarnya. Dan pasal 16 ke pasal 28 itu untuk menyatakan untuk apa Yesus datang ke dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara, pada peristiwa mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, datang berjalan di atas air, saudara-saudara, Yesus berjalan pada waktu masih gelap, saudara-saudara. Sehingga kenapa kita menggelap? Karena murid-murid kalau waktunya terang pasti mereka bisa mengenali wajah Yesus. Tapi karena masih jam 3 mereka masih gelap, sehingga murid-murid menyangka bahwa yang berjalan di atas air itu hantu. Karena mungkin mereka masih berpikir, tidak mungkin Yesus bisa berjalan di atas air, saudara-saudara. Kalau hantu kan ya roh, manusia roh, makhluk roh, yang mungkin ya bisa tidak berjejak dan lain sebagainya, saudara-saudara. Sehingga mereka salah, ya. Mereka bilang, itu hantu, ya saudara-saudara. Sehingga mereka berteriak-teriak karena takut. Tetapi kemudian Yesus segera berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi saudara-saudara, murid-murid di dalam keadaan ketakutan, Yesus kemudian datang. Meskipun kesalahpahaman mereka, Yesus tetap datang dan menenangkan mereka dengan berkata, jangan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Aku ini, saudara-saudara. Kita bisa melihat bahwa itu bicara tentang bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya. Aku ini, ya. Seperti kalau kita ingat bagaimana Tuhan, ya, Yahweh memperkenalkan diri kepada Musa. Aku adalah aku. Sama seperti paralel dengan ketika Tuhan, ya, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Tenanglah, aku ini. Ya, Tuhan mau mengatakan, ini aku, Allah. Ini aku, Kristus, yang akan datang menyelamatkan kamu. Saudara-saudara, Yesus berjalan di atas air di hari yang gelap itu menunjukkan apa, saudara-saudara? Kegelapan itu dengan hiruk pikuk badai, saudara-saudara. Sehingga murid-murid yang ada di atas perahu takut, sedang takut, saudara. Menunjukkan itulah kondisi dunia kita yang gelap gulita dengan hiruk pikuknya dosa. Dan akan membawa para murid, siapa yang di atasnya, terancam oleh kematian, maut, saudara-saudara. Dan Yesus datang, berjalan di atas air. Bicara tentang apa? Gelap, suasana yang gelap. Bicara tentang Yesus yang adalah terang dunia. Yohanes sudah berkata demikian di dalam Injil pasal 1, ya. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1, ya. Bahwa firman itu sudah jadi manusia dan dia sesungguhnya dialah terang manusia. Saudara-saudara, Yesus datang kontras dengan suasana gelap karena dia adalah terang itu sendiri. Dan kemudian berjalan di atas air. Saudara-saudara, ini bukan hanya sekedar satu peristiwa mujizat, tetapi ada makna di balik mujizat itu sendiri. Mujizat terjadi tetapi sekaligus ada tanda. Apa itu, saudara-saudara? Saudara-saudara, mungkin saya ingin membawa kita sedikit tamasya, ya, ke perjanjian lama. Mungkin kita bisa ingat, ya, saudara-saudara, ada peristiwa-peristiwa yang bicara tentang mujizat juga di dalam perjanjian lama yang berkaitan dengan air. Saudara-saudara, kita mungkin masih ingat, ya, saudara-saudara, ada paling tidak, ya, mungkin ada lebih, tapi paling tidak ada 3 peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan air yang terjadi dalam perjanjian lama. Yang pertama, saudara-saudara, yaitu kita ingat kisah Nuh dengan bahteranya, ya. Ada air bah yang akan membinasakan, ya, seluruh makhluk, seluruh isi dunia, ya. Dan Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera dan seisi rumah keluarganya, ya, bersama binatang-binatang yang Tuhan suruhkan kepada Nuh untuk masuk ke dalam bahtera. Dan merekalah yang selamat. Nuh dengan bahteranya naik mengatasi air, saudara-saudara. Selamat dari deras, dari banjir bah, ya, dari bah, air bah yang
datang yang Allah izinkan untuk benar-benar menghancur luluhkan, ya. Saudara-saudara, itu yang pertama, Nuh, tokoh Nuh dengan bahtera. Dan orang-orang yang diselamatkan adalah manusia, ke-8 orang dengan binatang-binatang, ya. Kemudian saudara-saudara, pada peristiwa kedua kita ingat Musa ketika memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka kemudian menghadapi laut Kulsum, laut Teberau, ya. Dan apa yang terjadi? Karena di belakang mereka adalah pasukan Firaun dengan segala tentara kereta kudanya, di hadapan mereka adalah laut. Apa yang Tuhan suruh lakukan kepada Musa? Ambil tongkatmu, ya saudara-saudara. Dan Musa memukul air, saudara-saudara. Musa dengan tongkat. Tadi Nuh dengan bahtera, ada yang selamat. Musa dengan tongkat membelah air, dan orang-orang Israel dengan bangsa-bangsa lain yang ikut dengan mereka berjalan, ada sejuta orang lebih yang ikut menyeberang ke laut Kulsum, ya, menyeberang. Nah saudara-saudara, dan mereka selamat. Peristiwa yang ketiga saudara-saudara adalah Yosua, pengganti Musa. Ketika mereka mau masuk ke tanah Kanaan, mereka harus menyeberang sungai Yordan. Sungai Yordan itu juga bukan sungai yang lebarnya hanya semeter, saudara-saudara, dan dalamnya hanya semeter. Tidak, saudara-saudara. Mereka harus menyeberang sungai yang dalam dan lebar, saudara-saudara. Sehingga bagaimana mereka harus bisa menyeberang? Apa yang dilakukan oleh Yosua, apa yang disuruhkan oleh Tuhan kepada Yosua? Para imam harus berjalan, meletakkan kaki dan sambil membawa tabut perjanjian. Jadi ada Yosua dengan tabut perjanjian, saudara-saudara. Dan para imam melangkahkan kaki, maka air mereka bisa berjalan. Orang Israel menyeberang sampai semuanya menyeberang ke seberang dengan selamat, dengan aman. Jadi ada Yosua dengan tabut perjanjian, Nuh dengan bahtera, Musa dengan tongkat, Yosua dengan tabut perjanjian. Tetapi Yesus dan mereka semua yang menyeberang ini, sudah yang dengan berkaitan dengan air, semua mereka itu selamat dari yang namanya kebinasaan. Karena air, semua air di dalam kisah tadi itu melambangkan kematian. Bukan bicara kita konteksnya berbeda dengan air hidup, ya. Tetapi di dalam konteks ini kaitan air adalah bicara tentang kekuatan air, kuasa air yang bisa membinasakan. Sama seperti kondisi para murid ketika mereka ada di tengah danau Tiberias ini. Di tengah gelombang angin sakal yang menghantam. Mereka terancam oleh tenggelam, kematian. Kita lihat pada peristiwa Petrus berjalan di atas air dan kemudian mau tenggelam. Jadi air menggambarkan kematian di dalam bagian ini, saudara-saudara. Dan Yesus datang di malam yang gelap. Kontras bahwa dirinya adalah terang dunia, sang terang dunia. Dia berjalan di atas air tanpa tenggelam, artinya dia berkuasa atas kematian. Air adalah gambaran kematian. Yesus berjalan di atas air adalah gambaran daripada menang atas kematian. Yesus adalah bahtera itu sendiri, Yesus adalah ketongkat itu sendiri, Yesus adalah tabut perjanjian itu sendiri. Yesus tidak perlu ketiga hal itu karena Yesuslah bahtera keselamatan itu. Yesuslah tongkat kekuatan Allah itu. Dan Yesus itu adalah mesbah, tabut perjanjian itu sendiri, saudara-saudara. Sehingga dia tidak memerlukan semua itu karena dia sendirilah sang juru selamat itu sendiri. Dialah bayangan daripada bahtera Nuh. Dialah bayangan daripada tongkat Musa. Dia adalah bayangan dari tabut perjanjian yang diusung oleh para imam ketika menyeberang sungai Yordan. Dialah pemenuhan dari semua hal itu, saudara-saudara. Dan itu saudara-saudara dikerjakan ketika dia di depan murid-muridnya, bukan sekedar show, tetapi menunjukkan bahwa dia adalah sang juru selamat itu sendiri yang menang atas kematian, menang atas kuasa kematian daripada air. Dan saudara-saudara, Yesus, Petrus, ya saudara-saudara, ketika Yesus berkata, tenanglah,
aku ini, maka Petrus untuk membuktikan imannya juga, apakah benar nggak itu Yesus, maka dia bilang, Tuhan, kalau benar engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Saudara-saudara, Yesus berkata, datanglah. Saudara-saudara, dan kemudian apa yang dikerjakan Petrus? Petrus berjalan. Petrus mengalami nggak berjalan di atas air? Mengalami, saudara-saudara. Artinya apa, saudara-saudara? Dia ada iman, ada. Dan Yesus, saudara-saudara, di dalam bagian ini, saudara-saudara, mau mengajarkan kepada para murid. Mereka sudah punya iman, saudara-saudara. Sehingga pada bagian seterusnya Yesus berkata, menegur mereka, hai orang yang kurang beriman, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau ragu, mengapa engkau bimbang? Artinya, saudara-saudara, mereka sebenarnya sudah punya iman. Karena mereka, ketika Yesus memanggil mereka, mereka sedang dalam perahu, meninggalkan perahu mereka dan jalan mereka dan ikut Yesus. Mereka sudah punya iman, sudah ditaruh iman yang sejati oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, di dalam perjalanan mengikut Tuhan, sama seperti kita semua orang percaya hari-hari ini, bukan? Gereja Tuhan hari ini, meskipun kita sudah percaya kepada Tuhan, tetapi dalam pengiringan kita sering kita seperti para murid. Ketika badai datang mengamuk kehidupan kita, maka kadang-kadang kita melihat dalam gelap, karena dalam gelapnya ketakutan, gelombang badai yang menghalangi kita, sehingga ketika Tuhan datang, mau mengingatkan kita, mau datang menyelamatkan kita, kita mengira Tuhan itu hantu. Dan bahkan saudara-saudara, seringkali ketika Tuhan sudah menunjukkan dirinya kepada kita, bahkan kita bisa merasakan mujizat Tuhan, tetapi kemudian ada lagi terpaan, saudara-saudara. Jadi ketika Yesus bilang datanglah, itu merupakan di satu sisi merupakan satu ujian kadang-kadang bagi kita, ujian sekaligus satu sisi adalah cobaan bagi kita, pencobaan. Ya saudara-saudara, kita harus membedakan mana ujian dan mana pencobaan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Petrus bisa merasakan berjalan di atas air, tetapi kemudian goncangan ketika fokusnya kepada Kristus teralihkan oleh badai, oleh tiupan angin, maka dia mulai tenggelam dan kemudian dia berseru apa? Tuhan, tolonglah aku. Saudara-saudara, seberapa jatuhnya kita, saudara-saudara, orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang memiliki iman yang sejati yang Tuhan taruh. Dalam hal ini yang saya katakan, iman yang sejati, memiliki iman sejati adalah iman yang diberikan oleh Tuhan. Kita bisa baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-10 bahwa mungkin kita bisa bacakan supaya kita benar-benar mengerti apa itu iman yang membedakan dengan iman-iman yang lain, ya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan berkata begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itulah iman kasih karunia. Itulah ketika kita percaya, ya, kita orang-orang yang dilahir barukan, dikasih Roh Kudus dan juga dikasih iman yang sejati sehingga kita percaya kepada Kristus. Itulah iman kasih karunia. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, peristiwa ini saudara-saudara, Yesus berjalan di atas air, mau menunjukkan kepada para murid, dia mau mengajar murid-muridnya sudah ada iman yang sejati, tetapi mereka yang nantinya akan menjadi landasan dari fondasi gereja harus tahu fondasi apa yang mereka letakkan di atas fondasi itu. Iman yang benar, iman yang sejati, mengenal Kristus. Berita yang mereka harus sampaikan adalah bicara tentang Yesus berjalan di atas, adalah berita tentang Yesus mati di kayu salib, adalah mengalahkan kematian, bahwa dialah sang juru selamat.
Lewat peristiwa mujizat Yesus berjalan di atas air. Yesus sedang bicara tentang dia akan mati, tapi dia mengalahkan kematian itu sendiri. Saudara-saudara, sehingga para murid di sini, mereka yang sudah punya iman, tapi dalam perjalanannya sama seperti kita, mereka saudara-saudara masih dalam pengenalan kepada Yesus. Siapa Yesus yang sesungguhnya? Itu masih berkembang, imannya masih dalam tahap naik untuk kepada iman yang sampai kepada iman yang matang, iman yang dewasa. Mereka masih tahap mengenal, pengenalan mereka akan Yesus. Nanti kita akan lihat saudara-saudara di bagian akhir daripada kisah ini, bagaimana mereka, tahapan pengenalan mereka bertambah saudara-saudara, atau iman mereka bertambah ya, bertumbuh imannya. Nah saudara-saudara, di bagian ini saudara-saudara, kemudian Yesus setelah dia menolong Petrus, lalu kemudian dia menegur bahwa hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang, saudara-saudara. Itu Yesus menegur, Yesus Petrus, sedalam apapun kita jatuh saudara-saudara, ketika kita punya iman yang sejati seperti firman Tuhan berkata, sekalipun orang benar itu jatuh, tidak sampai tergeletak ya saudara-saudara. Karena apa? Dia akan dibangkitkan. Dan orang-orang yang sekalipun jatuh saudara-saudara, dalam kejatuhannya dia akan berseru memanggil Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Sama seperti Petrus, ketika dia tenggelam, dia berseru Tuhan tolonglah aku. Itu tanda bahwa sejatuh apapun kita, ketika kita masih berseru kepada Tuhan, itu artinya kita memiliki iman yang sejati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dan ketika mereka naik ke perahu, apa yang terjadi saudara-saudara? Naik ke perahu, maka angin pun redalah. Saudara-saudara, di sini ada dua mujizat yang terjadi. Yesus berjalan di atas air. Ketika mereka masuk perahu, angin pun reda. Ada dua mujizat yang terjadi. Artinya bicara tentang kematian. Yesus mengalahkan kematian, dan sekaligus juga Yesus berkuasa atas alam semesta, saudara-saudara. Lalu saudara-saudara, mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, peristiwa Yesus berjalan di atas air ini, peristiwa angin sakal, ada peristiwa terjadi sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, ketika mereka juga diterpa angin ribut, dan pada saat itu Yesus ada bersama dengan mereka di dalam perahu, tapi saat itu Yesus sedang tidur. Nah pada waktu itu saudara-saudara, ketika kemudian Yesus meredakan angin ribut, tenanglah dan angin pun reda, maka orang-orang yang ada di perahu, murid-murid yang ada di perahu itu berkata demikian, siapakah orang ini sehingga angin dan badai pun taat kepadanya? Siapakah dia? Siapakah orang ini sehingga angin dan badai pun taat kepadanya? Mereka belum tahu siapa dia. Tetapi pada peristiwa Yesus berjalan di atas air ini, apa yang mereka ungkapkan pengakuannya? Mereka katakan, sesungguhnya engkau anak Allah. Ada satu progres, ada satu perkembangan, pertumbuhan iman daripada para murid saudara-saudara. Dan Yesus saudara menyatakan mujizat itu untuk mengajar mereka, karena mereka nanti akan menjadi fondasi-fondasi dari gereja perjanjian baru. Dan itu juga mengajar kita hari-hari ini saudara-saudara. Untuk apa? Untuk sama seperti para murid, bahwa mereka pelayanan fisik ke dalam adalah kita yang ada di dalam gereja-gereja lokal saudara-saudara. Kita harus siapkan diri untuk diperlengkapi, meskipun harus melewati, mungkin kadang-kadang kita sudah lelah dan lain sebagainya, tetapi kalau harus mengerjakan, ada hal yang harus dikerjakan yang berkaitan dengan visi ke dalam, maka saudara-saudara, lelah, tidur dan lain sebagainya, bahkan angin badai pun harus kita hadapi, karena kita sedang diperlengkapi oleh Tuhan. Jadi ketika ada tantangan, ada halangan apapun yang terjadi, kesulitan yang datang kepada kita, kita tidak serta-merta menjadi orang-orang yang kemudian takut atau menghindari dan saya sampai di sini saja. Tidak saudara-saudara. Karena firman Tuhan berkata bahwa di dalam Roma 8, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia.
Maka ketika angin badai dan apapun yang terjadi bagi kita sebagai orang-orang yang masuk di dalam para murid, bicara tentang kita pelayanan fisik ke dalam orang-orang yang masuk di dalam bagian pelayanan fisik ke dalam, kita harus siapkan diri untuk diperlengkapi, untuk dimuridkan, agar supaya ketika kita nanti pelayanan keluar, pelayanan visi keluar, maka kita siap menjadi pengajar-pengajar seperti Kristus yang tahu keseimbangan di mana kita juga punya relasi pribadi dengan Tuhan. Dipersiapkan artinya kita bangun relasi kita juga dengan Tuhan, sama seperti Kristus yang punya relasi, punya waktu-waktu tertentu dengan Sang Bapa untuk menjalin relasi, agar supaya apa? Dia pelayanan visi, keseimbangan pelayanan visi yang dikerjakan itu tetap terjadi. Karena itulah seorang pemimpin harus punya relasi yang benar dengan Tuhan, baru dia bisa mengerjakan visi yang Tuhan taruh kepada dia. Tanpa relasi, maka tidak mungkin visi itu berjalan, atau tidak mungkin seorang punya visi. Kalaupun visi ada, maka visinya itu hanya visi yang mungkin sementara waktu, yang bisa sewaktu-waktu bisa berganti, atau sewaktu-waktu terhenti oleh karena angin badai, angin sakal, atau apapun, saudara-saudara. Tetapi seorang yang menjaga keseimbangan pelayanan visi, maka dia adalah orang yang punya relasi dengan Bapa, menjaga relasi dengan Bapa, sehingga dia juga akan siap untuk memuridkan, dan kemudian murid-murid yang dihasilkan itu juga akan melayani ya visi keluar, sehingga itu akan terus dikerjakan dari waktu ke waktu, sehingga terus meregenerasi, sehingga saudara-saudara sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita yang ada di dalam gereja-gereja lokal kita masing-masing, biar tidak diambil kekinian itu daripada kita semua. Gereja yang punya visi adalah gereja yang menjaga keseimbangan dengan cara apa? Punya waktu dengan Tuhan, membangun relasi pribadi dengan Tuhan, sehingga keseimbangan visi pelayanan keluar dan ke dalam itu tetap terjadi. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Melalui peristiwa Yesus berjalan di atas air, saudara-saudara, mengalahkan kematian, kuasa kematian air, itu juga saudara-saudara membawa kita, mengajar kita pada gereja hari ini, bicara tentang sakramen baptisan dan juga perjamuan kudus. Di dalam sakramen baptisan, saudara-saudara, itu bicara tentang gambaran daripada, bukan sekedar simbol. Itu ada makna hakiki di dalamnya, di dalam baptisan air, di mana kita mati, saudara-saudara, masuk ke dalam air, mati bersama dengan Kristus, kemudian bangkit bersama Kristus. Dan kemudian di dalam sakramen perjamuan kudus, Kristus yang mengalahkan kematian dengan mati di kayu salib, tubuhnya terpecah, darahnya tercurah. Itu menggambarkan setiap kita yang percaya kepadanya, memakan tubuh dan darahnya, terjadi penyatuan orang-orang percaya dengan tubuh dan darah Kristus, sehingga kita dihidupkan oleh satu aliran darah yang sama, yaitu darah Kristus yang tercurah bagi kita. Biarlah saudara-saudara, melalui peristiwa Yesus berjalan di atas air ini, membawa kita untuk merenungkan kembali. Kita semua yang ada di gereja, tinggal di gereja-gereja lokal, bukan hanya sekedar datang, mendengar, pulang, dan begitu saja. Tetapi kita harus tahu bahwa ketika kita ada di dalam satu gereja, kita yang mengaku sebagai murid Kristus, mari kita siap untuk diperlengkapi, siap untuk dibawa Tuhan kemanapun, mau menghadapi badai. Kalau memang itu mengajar kita, firman Tuhan berkata semua untuk kebaikan. Maka biarlah kita menyiapkan diri, merelakan diri kita untuk dituntun, untuk diperlengkapi oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan, sehingga kita pun terus menjadi orang-orang yang menyusun, menyelesaikan bangunan yang sudah diletakkan oleh para rasul sebagai fondasi gereja, di bawah dasar Kristus sebagai alas, sebagai dasar yang paling teguh, supaya kita benar-benar bangunan kita menjadi bangunan yang berdasar seperti bangunan yang dibangun di atas batu karang, dasar yang teguh, bukan di atas pasir atau dibangun oleh jerami, kayu, dan rumput yang akan terbakar. Kiranya firman Tuhan menolong kita, Roh Kudus menolong kita, mengajar kita untuk lebih lagi masuk dalam seluruh kebenaran, dan lewat perenungan kita merenungkan lebih banyak lagi firman Tuhan di sepanjang
waktu-waktu kita secara pribadi akan menolong kita untuk terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, teguhkan, meteraikan firman-Mu di dalam roh setiap hati telinga yang mendengar, sehingga benar-benar firman-Mu boleh masuk, tersimpan, terpelihara, dan tidak tercuri oleh si jahat. Sehingga ketika kami menghadapi badai, kami mengeluarkan apa yang disimpan di dalam kami sebagai senjata untuk melawan si iblis, dan kami akan tunduk kepada Allah. Terima kasih Bapa di surga. Biar firman-Mu hari ini benar-benar meneguhkan, membangkitkan iman, menumbuhkan iman yang terus mungkin ada yang stagnasi, mungkin ada yang baru bertumbuh tidak terlihat. Terus tumbuh kembangkan Tuhan, sehingga benar-benar buahnya bisa dilihat oleh banyak orang, dinikmati, dan menjadi buah-buah kebenaran yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dimuliakan, dipujikan oleh Tuhan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Ya, puji Tuhan, ibadah telah selesai. Tapi sebelum kita mengakhiri semuanya, saya akan bacakan beberapa pengumuman. Pertama, tiap hari Jumat tetap diadakan konsel online dimulai pukul 19.00 hingga pukul 21.00. Kemudian hari Minggu, jemaat ibadah di rumah masing-masing dengan mengikuti ibadah online, tayangan YouTube dari GBI Sosana yang nanti akan dibagikan di setiap hari Minggu. Selanjutnya kita tetap untuk berdoa syafaat, kita saling mendoakan bagi tiap-tiap jemaat, dan juga tidak lupa kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bagi saudara yang ingin berkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan di GBS Sosana ini, untuk persembahan dan perpuluhan dapat saudara sampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang nanti akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Kami segenap pengurus GBS Sosana mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah berkati pelayanan kami. Tuhan membalas dengan berlimpahnya. Salam sehat. Kami ingatkan kembali untuk tetap melaksanakan jaga jarak, hindari kerumunan, jangan lupa pakai masker dimanapun Anda berada, kemanapun aktivitas saudara, sesering mungkin cuci tangan, dan konsumsi makanan yang bergizi, dan jangan lupa berolahraga. Demikian pengumuman.
Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.